piramida, Firaun, mumi, sepertinya kita sudah tahu semuanya. Namun ada satu objek yang hingga kini justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Itu adalah Sphinx Agung, sebuah patung batu raksasa yang selama ribuan tahun menatap gurun dan mungkin menyembunyikan sesuatu di bawahnya yang mampu mengubah seluruh sejarah umat manusia. Selama beberapa dekade, beredar rumor di kalangan ilmuwan dan penduduk lokal bahwa Sphinx hanyalah bagian yang terlihat dari struktur yang jauh lebih besar. Diperkirakan bahwa pintu masuk ke ruang rahasia bisa berada di sekitar kaki depan atau lebih dekat ke kepala patung. Dan ternyata, dugaan ini mungkin bukan sekadar teori. Salah satu yang pertama menyatakan adanya pintu tersembunyi adalah ahli Mesir kuno, Matt Groening. Menurutnya, pintu misterius yang terkait dengan objek ini mungkin telah dibawa ke Louvre beberapa abad yang lalu oleh seseorang yang tidak diketahui. Pada tahun 1989, sekelompok peneliti Jepang dari Universitas Waseda dipimpin oleh Profesor Yoshimura melakukan penelitian menggunakan peralatan khusus. Hasilnya cukup mengejutkan. Di bawah kaki kiri Sphinx ditemukan sebuah terowongan sempit. Terowongan itu mengarah ke piramida Khafre, seolah-olah menghubungkan dua struktur kuno tersebut. Namun, bagian paling menarik terjadi setelah itu. Ketika para ilmuwan mencoba melanjutkan penelitian, pihak berwenang Mesir ikut campur. Penelitian dihentikan. Ekspedisi tidak diizinkan menyelesaikan studi mereka, dan mereka tidak pernah kembali ke proyek tersebut. Namun, itu bukan satu-satunya kasus. Peneliti lain yang mencoba mempelajari Sphinx secara lebih mendalam mengalami hal yang sama. Bahkan, para ahli Mesir kuno mengakui ruang yang diduga berada di bawah patung bisa jauh lebih kompleks dari yang diperkirakan sebelumnya. Namun, pertanyaan utama masih tetap terbuka. Apa sebenarnya yang ada di bawah Sphinx? Dan mengapa para peneliti belum diizinkan masuk hingga sekarang? Ada sebuah teori yang terdengar seperti fiksi, namun dibahas bukan hanya oleh pecinta misteri, tetapi juga oleh para ilmuwan. Menurut teori ini, pada akhir abad lalu, otoritas Mesir membuat penemuan sensasional. Mereka diduga menemukan Hall of Records di bawah Sphinx, sebuah tempat yang mungkin menyimpan pengetahuan dari peradaban kuno yang bahkan tidak disebutkan dalam sejarah resmi. Peradaban yang mungkin jauh lebih maju dari yang kita bayangkan. Jika ini benar, dampaknya sulit dibayangkan. Itu berarti sejarah manusia yang kita kenal bisa saja tidak lengkap atau bahkan salah. Saat ini, banyak ilmuwan tidak lagi meragukan bahwa terdapat rongga tersembunyi di bawah Sphinx. Mungkin bukan hanya satu ruangan, tetapi sistem, terowongan, dan aula yang luas. Namun, apa yang sebenarnya ada di sana masih menjadi misteri. Minat terhadap topik ini terus meningkat, dan teknologi yang digunakan para ilmuwan semakin canggih. Mungkin dalam waktu dekat, umat manusia akan semakin dekat dengan jawabannya. Baru-baru ini, para ilmuwan menemukan kota kuno yang selama ribuan tahun tersembunyi di bawah pasir Mesir. Tempat ini dijuluki Kota Emas. Kota tersebut berasal dari masa Firaun Amenhotep III. Dulu, kota ini merupakan pusat besar administrasi dan industri. Namun kemudian tiba-tiba ditinggalkan. Pasir menelannya dan kota itu hilang dari sejarah. Hingga akhirnya ditemukan kembali. Dalam penggalian dekat Luxor, ditemukan jalan dan rumah yang masih utuh. Beberapa dinding bahkan mencapai tinggi 3 meter. Para ilmuwan mengidentifikasi zona administratif, perumahan, dan industri. Di area industri, ditemukan tempat pembuatan batu bata, serta cetakan logam dan kaca. Penemuan ini sangat penting. Pertama, menemukan kota utuh setelah ribuan tahun adalah penemuan besar. Kedua, ini memberi gambaran nyata tentang kehidupan Mesir kuno. Selain itu, kota ini mungkin menjawab misteri mengapa Akhenaten dan Nefertiti meninggalkan ibu kota. Beberapa tahun lalu, para ilmuwan meneliti mumi Firaun bernama Sanakht. Informasi tentangnya sangat terbatas. Diduga ia adalah penguasa awal dinasti ketiga. Namun ada satu hal yang mengejutkan. Firaun ini memiliki tubuh sangat besar.
tingginya sekitar 198 cm, padahal rata-rata saat itu hanya sekitar 170 cm. Para ilmuwan menduga ia mengalami gigantisme, kemungkinan disebabkan oleh gangguan pada kelenjar pituitari. Namun muncul pertanyaan, mengapa kasus seperti ini hampir tidak ditemukan? Apakah ia satu-satunya? Atau dunia kuno tidak seperti yang kita bayangkan? Semua ini masih menjadi misteri. Salah satu penemuan paling aneh tidak terkait kota atau Firaun. Pada tahun 1911, arkeolog menemukan makam di Gerze. Di dalamnya terdapat 9 manik-manik berbentuk silinder. Sekilas tampak biasa, namun manik-manik itu terbuat dari besi. Ini mengejutkan para peneliti, karena zaman besi di Mesir dimulai sekitar 600 sebelum Masehi. Sementara makam ini berasal dari 3000 sampai 3500 sebelum Masehi. Dari mana besi itu berasal? Para ilmuwan menduga berasal dari meteorit. Analisis menunjukkan adanya kobalt dan germanium, ciri khas besi meteorit. Artinya, manusia kuno tidak hanya menemukannya, tetapi juga mengolahnya. Namun bagaimana caranya? Karena teknologi saat itu belum dikenal. Disinilah muncul berbagai teori. Ada yang percaya benda ini dibuat dengan pengetahuan yang belum kita pahami. Bahkan, ada yang menganggap bukan dibuat oleh manusia. Penemuan ini hingga kini belum sepenuhnya dijelaskan. Pada awal September 2020, para arkeolog membuat penemuan tak terduga di Saqqara. Mereka menemukan 13 sarkofagus berisi mumi, dan itu baru permulaan. Beberapa bulan kemudian, jumlahnya melebihi 100. Namun yang menarik bukan hanya jumlahnya. Di dalam poros makam ditemukan puluhan patung kecil. Dipercaya bahwa patung ini membantu jiwa mencapai kehidupan setelah kematian. 40 menggambarkan Dewa Petah Sokar, sementara 20 lainnya menampilkan Horus, Dewa Langit berkepala elang. Sekilas, ini tampak biasa. Namun kemudian terjadi sesuatu yang aneh. Para ilmuwan menemukan 2 patung kayu dengan nama yang tidak dapat diidentifikasi. Hingga kini, para peneliti masih mencoba memahami siapa sosok tersebut. Dan sekarang, salah satu penemuan paling misterius. Ini tentang sarkofagus hitam raksasa di Serapeum Saqqara, dekat Kairo. Ditemukan 24 sarkofagus. Masing-masing memiliki karakteristik luar biasa. Beratnya mencapai puluhan ton. Dibuat dengan presisi tinggi, seperti menggunakan teknologi modern. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan. Bagaimana mungkin dibuat ribuan tahun lalu? Namun, yang paling aneh, semuanya kosong. Tidak ada manusia, hewan, atau apapun di dalamnya. Lalu untuk apa dibuat? Mengapa menghabiskan tenaga besar untuk sesuatu yang tidak digunakan? Para ilmuwan belum memiliki jawaban pasti, namun teori alternatif bermunculan. Ada yang menganggapnya perangkat misterius, ada juga yang mengaitkannya dengan teknologi yang hilang. Bahkan, ada yang menyebut keterlibatan peradaban luar bumi. Benar atau tidak, masih belum diketahui. Namun, satu hal pasti, Mesir masih menyimpan banyak rahasia. Menurutmu bagaimana? Apakah di bawah Sphinx benar-benar ada sesuatu yang bisa mengubah sejarah? Atau semua ini hanya kebetulan? Tulis pendapatmu di kolom komentar.